Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu komponen perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Perangkat lunak pertama yang dibaca oleh komputer saat boot adalah dasar pengoperasian komputer dan komponen utama perangkat lunak sistem. Contohnya DOS, Windows, Linux, Novel, Sunsoft, Unix, dan lain-lain. Program tambahan atau program bantu, utility. Definisi: perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, MIS-B, untuk memeriksa perangkat keras disk yang rusak, pengelolaan isi ulang harddisk, partisi dan defragmentasi. Contoh utilitas Norton. Kemudian yang ketiga adalah bahan komputer, bahasa pemrograman. Definisi: bahasa yang digunakan untuk membuat program komputer disebut bahasa komputer karena memiliki kosakata dan tata bahasa yang harus diikuti oleh setiap pengguna agar tidak menimbulkan kesalahan. Kemudian yang keempat yaitu program aplikasi, adalah program lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas. Aplikasi ini ada karena dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian B, fungsi perangkat lunak. Fungsi utama dari perangkat lunak adalah: yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi tertentu untuk menghasilkan informasi yang diinginkan pengguna. Kemudian yang kedua, sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras di komputer. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi program. Yang keempat, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. Kemudian yang kelima, itu mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Kemudian selanjutnya itu Microsoft DOS, Disk Operating System. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama adalah Microsoft DOS, Disk Operating System. Sistem operasi ini merupakan awal dari sistem operasi pada Microsoft. Kelebihan dari sistem operasi DOS ini adalah memiliki ukuran yang kecil, penggunaan memori cukup ringan, serta sangat kompatibel dengan berbagai perangkat. Sementara itu, kekurangan sistem DOS adalah hanya berupa tulisan serta tidak ada grafiknya, karena sistem operasi ini merupakan generasi pertama. Kemudian Microsoft Windows. Microsoft Windows merupakan macam-macam sistem operasi yang mungkin sudah dikenal semua orang. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Sistem operasi ini telah berevolusi dari MS-DOS, Microsoft DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis teks dengan penggunaan baris perintah. Windows versi 1.0 merupakan kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru dipasarkan di November tahun 1985. Sampai saat ini Windows telah mengeluarkan berbagai macam sistem operasi, dan yang terakhir adalah Windows 10 yang diperkenalkan pada 29 Juli 2015. Kemudian yang terakhir yaitu Linux. Linux merupakan macam-macam sistem operasi. Berikutnya yang cukup terkenal dalam sistem operasi Linux ini adalah sistem operasi open source yang sangat populer di tengah masyarakat yang ada di dunia, dengan tingkat kepopulerannya juga ada di bawah Windows dan juga Mac OS. Hal ini dikarenakan sifatnya yang open source, maka pengguna dapat bebas mengembangkan sistem operasinya. Beberapa keuntungan Linux adalah
gratis, dan tersedia banyak varian Linux yang dapat kamu pilih sesuai keinginan. Baik teman-teman sekalian, itulah persentase dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.